Kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Mari Bapa, biar Kau yang beracara dan Kau yang bekerja dengan sangat kuat dalam hidup setiap kami. Kami perlukan Roh-Mu Tuhan saat ini Tuhan, mengalir masuk dalam hidup setiap kami. Kami perlukan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami saat ini. Dan biarlah Tuhan sore malam hari ini Bapa, buat kami boleh menangkap, buat kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati hamba yang mau menerima setiap pengajaran demi pengajaran. Karena kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya katakan sama-sama. Amin. Yuk beri kemenangan buat Tuhan dulu sebelum duduk. Lebih keras lagi buat Tuhan, amin. Ya teman-teman duduk semuanya. Shalom. Shalom. Kaget ya? Oke teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar apa? Temanya hari ini apa? What? Yang ngomong cuma sini. Apa? Submit. Ya, mungkin kalian sudah sering dengar tentang submit. Kok masih ada nama saya di situ? Oke, teman-teman, kenapa hari ini kita mau belajar tentang submit? Kenapa hari ini kita mau telaah lebih jauh, telaah lebih dalam tentang submit? Karena inilah yang kita perlukan sebagai anak-anak muda di masa-masa akhir zaman ini. Tuhan sedang mencari anak-anak yang mau submit full terhadap Tuhan. Kalian mungkin sudah sering dengar, sudah sering melihat atau mendengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman, hari-hari ini, hari-hari ke depan. Dan saya percaya itu semua akan terjadi. Apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, kalau kalian sudah baca, itulah yang akan terjadi di hari-hari ke depan kita. Dan hari ini, dan hari-hari ke depan, Tuhan sedang mencari kita untuk submit sekali lagi, untuk kita tunduk kepada pemerintahan Tuhan. Boleh dibuka slide-nya? Nah, arti kata submit kalau kita boleh sama-sama lihat di depan, ada yang namanya tunduk, menyerahkan atau berserah diri, penyerahan total. Lalu ada yang namanya ketaatan, taat, dan kerendahan hati. Teman-teman, submit berbicara tentang bagaimana kita punya hati yang mau taat, tunduk sama pencipta kita. Kita ada di tempat ini kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi teman-teman? Lewat Tuhan melalui orang tua kita. Dan sudah seharusnya kita membalas ini semua dengan cara apa? Kita balik, kita submit, kita tunduk, kita berserah, kita taat. Menyerahkan diri kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Submit, penundukan diri, berserah, taat, setia, kerendahan hati. Itulah yang akan kita pelajari malam hari ini. Dikatakan di depan, punya penundukan diri, punya kerendahan hati dalam hidup setiap kita. Teman-teman, kita punya DNA sebagai anak-anak Tuhan, amin. Amin. Siapa yang percaya kalau dalam darah kalian itu ada darahnya Tuhan? Boleh angkat tangan? Di dalam darah kalian ini ada darahnya Tuhan. Boleh angkat tangan semua yang tinggi? Saya mau lihat. Amin. Saya percaya teman-teman ketika kita sadar betul, tahu betul bahwa ada darah Tuhan, ada DNA Tuhan dalam hidup kita. Maka yang namanya penundukan diri, kerendahan hati, itu harus ada dalam hidup kita. Contoh Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia bukan secara lahiriah, kalau boleh saya katakan. Dia diutus Allah melalui siapa? Maria. Maria mengandung tanpa berhubungan badan dengan Yusuf, ya kan? Kalau kalian baca di Alkitab. Yesus diutus langsung oleh Allah Bapa melalui Maria. Datang untuk apa? Tujuannya menyelamatkan kita semua. Dan kalau kalian menyimak atau kalian membaca
story-nya tentang Yesus dari dia lahir sampai dia naik ke surga. Dia submit, tunduk kepada Allah Bapa. Kalau kalian lihat di film Passion of the Christ, ketika dia disalib, dia sempat ngomongkan, Tuhan, kenapa? Istilahnya dia ngomong, kenapa ini aku harus alamin? Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia tahu, Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia, pada endingnya dia akan mengalami penyiksaan. Kalau mungkin saya ada di posisi Yesus saat itu, belum tentu saya mau, teman-teman. Dicambuk, disiksa, ya kan, tangannya dipaku, cuma buat orang-orang yang saya nggak kenal. Tapi Yesus, dia punya penundukan diri. Dia submit kepada Allah Bapa. Karena itulah rencana Tuhan yang harus Yesus jalani pada masa kehidupannya. Dicemooh orang, dicaci maki, dihina orang. Yesus tetap punya kerendahan hati, teman-teman. Yesus bukan Yesus yang gampang marah, bukan Yesus yang gampang emosi, dan bukan Yesus yang baperan. Kalau mungkin saat itu Yesus baper, kalau mungkin saat itu udah ada istilah baper pada zaman Yesus, ya mungkin kita nggak pernah bisa melihat kebangkitan Tuhan dan kita semua di tempat ini malam hari ini. Tetapi karena Yesus submit, karena Yesus tunduk, berserah taat pada Allahnya, pada Tuhan Allah Bapa, dia rela menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Gak gampang, teman-teman, untuk kita submit, gak gampang. Jangankan ke Tuhan, untuk kita tunduk, kita hormat, kita taat sama orang tua aja, kadang kita masih belum bisa lulus. Kadang kita tanpa sengaja, tanpa kita sadari, kita benci sama mama kita mungkin kecewa, kita mungkin marah. Bahkan kita gak mau dengar apa kata orang tua. Gak mudah, teman-teman, untuk kita bisa ngomong submit dan kita praktekkan itu. Sejujurnya tidak mudah. Saya pun masih belajar tentang hal ini. Tapi saya percaya ketika kita tahu kita punya DNA, punya darah Yesus yang mengalir dalam hidup setiap kita, maka kita pun bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Submit pada masa-masa akhir zaman berbicara tentang penundukan diri kita kepada Tuhan. Tadi saya katakan di awal, inilah yang Tuhan mau ada dalam diri kita anak-anak muda. Karena Tuhan tahu kita ini, anak-anak muda ini gampang digesek, gampang disenggol, bacok, ya kan? Disentil sedikit marah, ya kan? Diomongin sedikit kecewa, ya kan? Dinasihatin sedikit sakit hati. Udah bukan waktunya kita menjadi anak-anak muda yang selalu jatuh dalam lingkaran itu, teman-teman. Udah cukup, mungkin waktu-waktu yang sudah berlalu kita merasakan sakit hati, kita merasakan kecewa, kita merasakan mungkin marah, emosi, dendam dan segala macam. It's enough, cukup. Kita sering ngomong bahwa kita akan terima kunci kerajaan surga. Kita mungkin sering berharap dan kita sering berdoa dan bermimpi mungkin bahwa kita akan naik ke surga nanti. Tapi pertanyaannya, bisakah kita ngelakuin akan hal ini? Seharusnya kita anak-anak Tuhan pada endingnya naik ke surga, benar? Semuanya mau kan? Di akhir hidup kalian nanti kita semua ketemu di surga, mau kan? Tapi bisakah kita submit? Bisakah kita mempraktekkan akan kalimat ini, akan kata-kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi saya katakan, untuk kita ngucap submit sangat gampang. Tapi mempraktekkan itu yang menjadi kendala untuk setiap kita anak-anak muda. Dan malam hari teman-teman, kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama menundukkan diri kita kepada Tuhan. Karena ini udah bukan waktunya kita main-main, udah bukan waktunya kita santai-santai. Jadi saya katakan udah bukan waktunya kita
dinasehatin jadi kecewa, ditegur sedikit jadi marah. Udah bukan waktunya kita berperilaku seperti itu. Tapi ayo, mau nggak bareng-bareng malam hari ini, kalau kita mau menggapai itu kerajaan sorga di akhir hidup kita, maka ini adalah kunci pertama yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Next slide. Kita akan sama-sama buka dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 6 dan 10. Hari ini kita akan mungkin banyak membuka Alkitab, ya. Buka gadget suci kalian, apapun mereknya. Saya minta kalian buka atau mungkin lihat di depan. Yakobus 4 ayat 6 sampai yang ke-10. Berkata seperti ini. Yuk baca sama-sama ya. Saya minta ayat 6 laki-laki, ayat 7 perempuan. Ya, saya minta suara yang keras. Saya percaya ini firman buat kita semua dan saya minta kalian keluarkan suara yang terbaik dari hidup kalian. Yuk, dari laki-laki dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, sih. Mana suaranya kalian kaum Adam? Ayo. 3, 2, 1. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. 9. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Teman-teman, saya ulang ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita hidup di dunia ini pasti pernah melakukan yang namanya dosa dalam hidup kita. Ada yang nggak pernah ngelakuin dosa, boleh angkat tangannya, saya kasih hadiah nanti. Ada? Ada yang nggak pernah ngelakuin kesalahan dalam hidup kalian, boleh angkat tangannya, saya kasih hadiah langsung nanti. Ada? Nggak ada kan? Kita hidup di dunia ini pasti pernah atau mungkin masih melakukan yang namanya sebuah dosa dalam hidup setiap kita. Kita mungkin masih kalah dengan daging kita masih kalah dengan godaan si jahat. Tetapi ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka si jahat itu akan lari daripada kita. Amin. Amin. Ini bisa nangkep gak ayat yang ke-7? Tunduk kepada Allah, submit kepada Allah, taat kepada Allah, maka dosa-dosa yang masih mengikat dalam hidup kita, godaan-godaan si jahat yang masih mengikat dalam hidup kita, itu akan lari teman-teman. Asalkan tunduk dan ayat 8 mendekat kepada Allah. Tadi saya katakan, ketika kita mengucapkan firman, kita mengucapkan perkataan-perkataan rohani, itu sangat mudah. Tetapi mempraktekannya, itu butuh perjuangan dalam hidup setiap kita. Tunduk kepada Allah, lawanlah si jahat dalam hidup kita. Ini harus kalian ingat sampai nanti kalian dipanggil Tuhan naik ke surga. Tunduk, hormat, taat, submit kepada Allah Bapa. Maka si jahat, si dosa yang menempel dalam hidup kita, itu akan lari dari hidup kita. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, teman-teman. Kita gak jauh-jauh dari yang namanya kita berbuat salah, berbuat dosa. Mungkin bukan dosa besar, dosa kebiasaan. Dosa kebiasaan tuh gini, kalian sering ngelakuin kesalahan apa dan itu selalu diulang, itu namanya dosa kebiasaan. Contoh,
Kalian sering bohong sama orang tua atau mungkin sering bohong sama teman kamu. Obat nih, ya Tuhan saya nggak mau bohong lagi. Gak taunya jatuh lagi. Obat, jatuh lagi. Obat, jatuh lagi. Itu dosa kebiasaan yang masih mengikat. Dan itulah yang iblis sembuskan di dalam hidup setiap kita. Mungkin kecil, bohong buat kebaikan kok. Bohong buat kebenaran, bohong buat ini itu. Yang namanya bohong tetap bohong, teman-teman. Hukumnya ada kan, jangan berdusta. Yang namanya bohong tetap bohong, tapi kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kadang kita berpikir, ya udahlah, bohong sedikit buat kebaikan. Bohong buat nolongin dia kok. Kasihan kalau misalnya mamanya marahin dia, pulang malam ngomongnya les atau belajar bersama padahal main kemana. Ketika ditanya sama mamanya, rela berbohong, yang penting dia gak dimarahin. Hal kecil teman-teman. Cuma ngomong, iya tante habis les, iya tante habis belajar. Tapi kenyataannya apa? Gak les dan gak belajar. Itu dosa, bukan dosa yang terlalu fatal menurut saya. Dosa kebiasaan yang mengikat dalam hidup kita, yang sampai malam ini, detik ini belum lepas dari hidup kita. Itulah yang si jahat hembuskan setiap hari dalam hidup kita. Makanya kenapa kita perlu submit, kita perlu tunduk sama Allah. Karena firman-Nya berkata, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari dalam hidup kita. Firman-Nya ada loh ya. Saya bukan mengada-ngada, saya bukan mengarang-arang. Tapi firman-Nya di ayat 7 berkata dengan jelas, tunduklah kepada Allah. Maka iblis akan lari dari hidup setiap kita. Teman-teman, setiap kesalahan, setiap dosa, tetaplah dosa. Dan hari-hari ini, si jahat tidak tinggal diam. Gimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan ini selalu jatuh di kesalahan yang sama. Selalu jatuh di dosa kebiasaan kita yang sering kita lakukan setiap hari. Gimana caranya kita sebagai anak-anak muda dipaksa iblis untuk kita nggak bisa menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Gimana caranya si iblis, si jahat membuat kita menjadi lupa bahwa ada hukum Tuhan yang berlaku dalam hidup setiap kita. Teman-teman, malam hari ini yang tahu tentang dosamu, dosa kebiasaanmu, itu kalian semua. Saya nggak tahu dosanya si A, B, C, D, E, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, yang tahu tuh diri kalian sendiri, diri saya juga, dan Tuhan di atas sana. Dan malam ini teman-teman, Tuhan mau kita punya submission, kita punya penundukan diri ke Tuhan. Next slide. Belum, sebelumnya. Nah, banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa kebiasaan, kesombongan, zinahan, perkataan, pemberontakan. Tadi saya katakan, kesalahan kecil tetaplah kesalahan di mata Tuhan. Dosa kecil, dosa kebiasaan yang mungkin tidak fatal, sekalipun kamu nggak membunuh, sekalipun kamu nggak mencuri, tapi kamu ngelakuin sebuah kesalahan dan itu tidak berkenan di hati Tuhan, tetaplah sebuah dosa. Dan untuk mengalahkan dosa kebiasaan, untuk kita mengalahkan hal-hal yang mengikat dalam hidup kita, yang si jahat selalu taruh dalam pikiran kita, udahlah cincailah, cincai, ya kan? Santailah, bukan dosa besar, bukan kesalahan besar, cincailah, nggak akan dimarahin, ya kan? Cincailah ngambil duit,
Atau mungkin ngambil makanan punya adik kamu, punya kakakmu, cincela, nggak tahu, satu doang. Itu hal yang mungkin dalam pikiran kita itu simple, wajar. Tetapi kalian tahu nggak? Yang mungkin kita pikir simple, yang mungkin kita pikir wajar dalam hidup kita, itu adalah yang si jahat hembuskan dalam hidup kita. Jangan pernah mengira kalau kita berdosa itu kita ngelakuin dosa yang besar. Enggak. Justru dari dosa kebiasaan yang sering kita lakukan, itu akan membuat kita terikat dengan si jahat. Teman-teman, malam hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita ini gak sempurna di dunia ini. Yang sempurna cuma Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita bisa mengalahkan yang namanya si jahat dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan mampukan setiap kita. Amin. Amin. Kalian mau gak sih hidup kalian tuh menjadi seorang pribadi atau seorang anak muda yang berbeda? Istilahnya kalau kamu dulu pernah jatuh, ini adalah awal kebangkitan kamu, ini adalah awal titik balik kamu, pembalikan keadaan kamu. Kalian pengen gak sih hidup kalian tuh jadi contoh yang luar biasa buat teman-teman kamu? Hidup kalian jadi contoh kemanisan buat orang-orang sekitar kamu? Ada yang mau kayak gitu? Jadi orang mengenal Angel, orang mengenal siapapun, orang mengenal Estella, orang mengenal Kevin, mengenal Aldi yang di pojok sana, bukan karena kejelekan mereka, bukan karena dosa kebiasaan mereka, tapi mereka, orang-orang mulai mengenal mereka karena mereka melihat Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang Tuhan mau ada dalam setiap anak-anak muda hari-hari ini. Dan saya mau katakan, waktunya udah gak lama lagi teman-teman. Saya gak tahu kapan Tuhan datang, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita prepare. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah buat Tuhan. Istilah kita ini sedang nabung teman-teman. Kita sedang menabung, kalau tabungannya itu udah penuh, tabungannya udah banyak, Tuhan akan melihat itu dan Tuhan akan mempertimbangkan di saat kita ada di depan pintu surga. Tapi kalau tabungan kita sedikit, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, saya kan udah pelayanan, saya udah baca kitab tiap hari, tapi kamu masih terikat dengan dosa kebiasaan dan tabunganmu gak menjadi penuh. Dan ketika Tuhan datang dan Tuhan bilang, siapa kamu? Jangan salahkan Tuhan. Siapa yang disalahkan? Tanyalah pada diri sendiri. Teman-teman, tadi saya katakan, dosa kebiasaan dihembuskan oleh si jahat. Kesalahan kecil yang mungkin di pikiran kita itu simple, itulah yang iblis sedang kerjakan hari-hari ini. Dan kita akan membahas satu nama yang mungkin kita jarang dengar. Ini yang kalau kalian dengar khotbahnya Ibu Iin Mahanaim pernah membahas akan hal ini, dan saya ketika saya mendengar, benar ini yang harus kita kalahkan dan harus kita ngerti di masa-masa ini. Teman-teman, ada yang namanya Samael. Boleh next. Dia ini dulunya malaikat teman-teman. Setara, sepangkat dengan Rafael, Gabriel, Mikael, Uriel, Abidon, dan segalanya. Kalau kalian mungkin nggak tahu siapa itu kok Abidon, siapa itu Uriel, belum pernah dengar. Nah, nanti malam coba kalian baca atau googling nama-nama malaikat dan artinya. Samael dulu sama seperti Mikael, sama seperti Rafael, Gabriel, Uriel, Abidon, Bilial, dan semuanya. Tetapi karena kesalahan kecil, karena kebiasaan dan dia merasa saya ini malaikat yang dipakai Tuhan secara luar biasa, akhirnya
ada titik hitam kecil dalam diri Samael, yaitu apa? Kesombongan. Dan akhirnya dia dihukum oleh Allah Bapa jatuh. Dan dia menjadi malaikat yang menghembuskan kesalahan kecil kepada anak-anak Tuhan. Dosanya ke satu, teman-teman. Dia merasa dia berjasa, dia merasa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada kesombongan. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Jatuh langsung pangkatnya. Hal kecil yang pernah dia alamin ketika dia sederajat dengan malaikat-malaikat lain. Itu yang sedang dia lancarkan hari-hari ini. Dikatakan arti nama Samael lawlessness, yang artinya adalah melawan hukum, punya namanya kedurhakaan dan roh pemberontakan. Roh Samael mengembuskan dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin tadi saya ngomong dalam pikiran manusia kita itu adalah hal yang wajar. Adalah hal yang tidak terlalu fatal. Tetapi saya katakan tadi, dosa tetaplah dosa. Kesalahan tetaplah kesalahan. Itu yang sedang dia kerjakan di anak-anak muda saat-saat ini. Kita akan sama-sama buka dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12. 2 Tesalonika pasal yang ke-1 sampai 12. Saya bacakan dengan cepat ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Roh Samael ini, si malaikat Samael ini, itu dikatakan dekat dengan anak-anak Tuhan. Kita sedang beribadah sekalipun di tempat ini, yang namanya pendurhaka ini, yang namanya dosa kebiasaan yang Samael ini, itu ada di sekitar kita, teman-teman. Bukan berarti nggak mungkin lah yang namanya si jahat itu dia nggak berani masuk ke dalam gereja, ke dalam sebuah persekutuan. Enggak. Justru dikatakan dia dekat, dia ada di bait Allah, dan dia menghembuskan kedurhakaannya, dia menghembuskan kejatuhannya kepada anak-anak Tuhan.
Kalian bisa nangkap ya? Bisa nangkap? Meskipun kalian sedang ada di duduk sini, kita lagi dengerin khotbah. Tapi yang namanya si jahat, si iblis, si Samuel ini, itu bisa membisikkan. Lah, kok Bongbong cuma ngomong doang? Emang hidupnya udah bener? Itu Samuel. Lah, bosen lah. Itu mulu. Bahas tentang akhir zaman. Tentang apapun juga. Itu Samuel. Kita lagi duduk di tempat ini, teman-teman. Kita lagi dengar nyimak firman Tuhan. Dan muncul di pikiran, aduh, emang benar apa yang Ko Bongbong bilang? Emang hidupnya Ko Bongbong udah benar? Secara pikiran kita, itu bukan dosa yang fatal, teman-teman. Tapi itulah yang Samuel mau kerjakan dalam hidup kita. Dari hal kecil, dari cuma cetukan di pikiran, emang benar kalau mau ngomong gitu, emang benar hidup dia udah benar. Akan keluar pemberontakan. Dia aja hidupnya gak benar, ngapain? Naomi WL, hidupnya aja masih gak benar, jadi WL. Pernah gak kita terbesit akan kalimat-kalimat seperti itu dalam hidup kita? Pernah gak muncul di pikiran kalian, LG lagi, ya kan? Bosan gitu-gitu aja. Itu yang Samuel hembuskan, teman-teman. Gimana caranya dia membuat pikiran kita memberontak dan tidak submit kepada Tuhan. Hati-hati akan hal ini. Tipis, sangat tipis bedanya. Tapi kalau kita sadar dan kita tahu betul bahwa hidup kita, lidah, bibir, mulut kita dikuasai oleh Roh Tuhan, saya percaya hembusan-hembusan yang dilancarkan oleh malaikat yang jatuh ini tidak akan mengena dalam hidup kita. Ketika saya telaah lebih lanjut arti nama Samuel, saya menemukan Samuel adalah the angel of death, malaikat kematian. Bukan ketika kamu terbesit pikiran kayak gitu kamu jadi mati, enggak. Mati bisa kamu mati rohani, mati cintamu ke Tuhan, mati perasaanmu ke Tuhan, mati hubungan intimu dengan Tuhan. Itu yang akan dikerjakan oleh Samuel hari-hari ini. Jadi teman-teman, hati-hati dengan pikiran-pikiran, cetukan-cetukan yang tanpa sadar keluar dari mulut kita. Karena itulah yang si jahat mau. Jadi saya katakan dalam pikiran kita itu wajar-wajar aja. Tapi secara tidak langsung dan tanpa kita sadari, ini yang akan dihembuskan kepada kita anak-anak muda di akhir zaman ini. Next slide. Ini arti kata Samuel menurut Yahudi. Dari kata Sem artinya drug, poison. Maka nama Samuel dalam artian sebagai berikut. Venom of God, poison of God, or blindness of God. Ketika dia dijatuhi hukuman oleh Tuhan karena kesombongan, karena kedurhakaan, karena pemberontakan. Dia menjadi racun, dia menjadi pembisik-pembisik kepada setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini. Tadi lawlessness dikatakan tidak mengerti hukum Tuhan.
pendurhaka, pemberontakan, dan dikatakan the blindness of God akan membutakan pikiran, hati, dan mata kita bahwa hukum Allah tetap berlaku dalam hidup kita. Cincailah, cenglilah, udah sekali-kali. Itu yang akan dibuat oleh Samael dalam hidup kita. Nyoba mungkin minum, nyoba mungkin nonton video porno, cincailah sekali. Gak ada yang tahu, kita ngumpet. Ya kan, ngumpet di WC nonton video porno. Gak ada yang tahu, cincailah, cincai. Karena cincai itu teman-teman, yang akan membuat kita menjadi seperti Samael. Memberontak dari hukum Allah. Menolak ketetapan Tuhan. Dan kita membiarkan poison, venom of God membisikkan terus dalam hidup kita. Sangat tipis dan sangat tidak bisa kita duga. Dan Samael membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi lupa akan ketetapan dan peraturan Tuhan dalam hidup kita. Bukan cuma di hari-hari ini, teman-teman. Ketika saya menyiapkan dan saya pelajari lebih dalam, kapan sih Samuel ini, malaikat yang jatuh ini, melancarkan aksinya? Kita akan sama-sama buka dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1-6. Kejadian 3 ayat 1-6. Ini tentang kisah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1-6 berkata seperti ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, si Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut si Hawa kepada ular tersebut, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Bisa nangkep? Hawa diciptakan Tuhan dari tulang rusuk Adam. Dari awal Hawa dan Adam datang ke dunia ini, hukum dan ketetapan Tuhan berlaku atas mereka. Allah berfirman, janganlah kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi dikatakan di Kejadian 3, ular itu, iblis itu berkata, sekali-kali kamu makan, tidak akan mati. Dan ketika saya pelajari, Samael melakukan aksinya, yaitu apa? Dia menghembuskan kepada Hawa. Hawa tahu, itu gak boleh dimakan. Hawa udah dikasih firman sama Tuhan, jangan kamu makan buah pengetahuan itu. Tetapi Samael dalam wujud ular, si jahat, si iblis, membisikkan, sekali-kali kamu makan, tidak akan mati. Bisa nangkep ya? Bisa nangkep? Jangan, bisa nangkep? Bisikan, udahlah sekali-kali, cincailah. Oh, Adam gak akan lihat, Tuhan gak akan lihat. Cuma kamu sama saya doang yang tahu. Tapi ayat 5 berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap. Kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya Adam yang bersama-sama dengan dia, dan Adam pun
memakannya. Samael, si iblis membisikkan, kalau kamu makan buah ini kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang hal yang baik dan yang jahat. Tergodalah Hawa dengan bisikan ular itu. Dan dikatakan di ayat 6, diambilnyalah buah itu, diberikan kepada Adam, dan mereka memakan buah itu. Lanjutannya kalian sudah tahu seperti apa. Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya doa, Tuhan apa benar sih ini nih Samael? Apa benar ini malaikat yang diturunkan pangkatnya bernama Samael yang menghembuskan pikiran-pikiran itu? Saya coba searching, saya coba googling, dan akhirnya saya menemu yang namanya kitab orang Yahudi, namanya Targum Yonatan. Next slide. Nah, ketika saya dapat kitab orang Yahudi dalam perikop Targum Yonatan, saya juga ini baru tahu teman-teman, ada yang namanya Targum Yonatan, saya juga baru tahu ketika saya menyiapkan bahan hari ini. Dikatakan, and the woman beheld Samael, the angel of death, and was afraid, yet she knew that the tree was good to eat. Dan sampai habis. Kalimat pertama, and the woman beheld Samael. Samael beraksi, menghembuskan pikiran, supaya pikiran kita dikuasai oleh dia, perkataan kita dikuasai oleh dia. Adalah ketika Hawa jatuh ke dalam dosa. Sebegitu dekatnya, tadi saya katakan, roh ini, si jahat ini bisa mendatangi kita dimanapun. Di gereja pun bisa dia datangi. Di Taman Eden, taman yang istilahnya itu taman ciptaan Tuhan. Dan cuma Adam dan Hawa yang dipercaya di taman itu. Samael datang dan membisikkan. Roh ini akan membuat kita semua selalu terjebak dalam dosa-dosa kecil kita. Hari ini teman-teman, saya mau mengundang CZA. Dia akan menambahkan pengalaman hidup dia. Ketika saya dapat ini, saya lagi kontak-kontakan sama dia. Dia pun pernah mengalami yang namanya dibisiki oleh roh ini. Silakan CZA. Pasukan terdahsyat Shalom. Sekali lagi. Pasukan terdahsyat Shalom. Mantap, sebelah kiri nggak ada suaranya. Pasukan terdahsyat Shalom. Nah, gitu dong. Sekarang sebelum saya lanjutin, saya mau ajak semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Sudah, taruh aja handphonenya, taruh tasnya, jangan pulang. Boleh stretching dulu, ngulet dulu. Biasanya anak muda tuh susah buat betah duduk lama-lama, betul? Sama saya juga soalnya kayak gitu. Oke, udah enakan? Sebelum duduk katakan sama kanan kirinya, Samael is real. Kurang kencang, Samael is real. But our God is real. Amin? Oke, silakan duduk lagi. Seperti yang tadi udah dikasih sneak peek sama Ko Bom Bom. Jadi kejadian ini itu terjadi waktu tanggal 12. 12 Januari. Siapa yang datang di acara pasukan terdahsyat? Boleh angkat tangannya? Pede dong, pede. Oke. Boleh turunkan. Thank you. Kejadian ini tepat tanggal 12 Januari itu kejadiannya di mana saya mengalami betapa nyatanya Samael ini. Samael itu teman-teman bahasa lain, bahasa Yahudi dari Lucifer. Jadi Samael dan Lucifer yang biasanya kita lebih sering dengernya kan Lucifer dan Lucifer. Tapi di bahasa lainnya Lucifer itu dinamai dengan
punya nama dengan yang disebut dengan Samael. Oke, jadi kejadiannya tanggal 12 Januari. Saya waktu itu udah pulang ke Cirebon. Dan sebelum-sebelumnya 12 Januari itu kan kita ada tarian, betul? Sekaligus pelantikan pasukan terdahsyat. Beberapa hari sebelumnya kita seperti biasa penari, ada latihan, ada GR juga dan sebagainya. Nah, Hamin sekian, saya lupa persisnya kapan. Hamin sekian itu kita belum ada pembagian kelompok. Kita penari itu belum ada pembagian kelompok untuk PW. Kalau untuk tarian udah, tapi untuk PW itu belum gitu. Nah, biasanya tiap kelompok itu ada PIC-nya. Nah, emang alumni pada nakal ya. Emang alumni ini pada nakal. Alumni ini punya inside jokes, gak mau sekelompok sama Lisa. Mana Lisa? Bukan kenapa-napa teman-teman, karena Lisa itu sangat-sangat luar biasa tariannya. Jadi biasanya dia keluarin gerakan baru itu sebenarnya bagus, emang dasarnya alumni. Dasar saya juga nih, bertobat, oke. Kita tuh bercanda gitu loh, aduh jangan gue ya sekelompok sama Lisa, jangan sampai kita ngomong sama Cidevlin, kan biasanya Cidevlin yang bagi kelompok gitu. Jangan sama jangan sama Lisa, nggak mau. Nah, di momen bercandaan itu kita lagi istirahat, lagi bercandaan. Di momen bercandaan itu saya tuh nyeletuk nih, tolong digarisbawahi nyeletuk, dan konteksnya bercandaan. Saya tuh nyeletuk, kalau gue masuk kelompoknya Lisa, gue duduk di jemaat aja dah, gitu. Dengan jelas saya masih ingat sampai sekarang. Nggak tahu, beberapa penari itu dengar, tapi karena itu kan kita lagi bercandaan ramean gitu kan. Terus beberapa penari dengar, saya tuh nyeletuk kayak gitu. Kalau misalnya saya sekelompok sama Lisa, saya duduk di jemaat aja lah, gitu. Nah, saat itu ada Keisha Dedalin, bukan Keisha Halim Cimel, nggak ada ya anaknya. Di situ ada Keisha tuh dengar, abis itu dia ngomong, awas loh, ntar beneran kalau lu duduk di jemaat gitu. Oh iya, enggak, tolak dalam Tuhan Yesus. Dah, lewat kan? Udah lewat tuh. Besoknya pun saya udah nggak inget, saya pernah ngomong kayak gitu. Hamin 1 akhirnya diumumkanlah pembagian kelompok ini, pembagian kelompok praise and worship. Iya, saya masuk ke kelompoknya Lisa, luar biasa. Saya masuk ke kelompoknya Lisa dan tariannya adalah MD. Wow, terima kasih Cidevlin, I love you. Nah, saya tuh nggak inget, ya bersama dua. Kalian selamat ya, kalian selamat, betul? Nah, saya tuh nggak inget, saya pernah ngomong kalau misalnya gue sekelompok sama Lisa, gue mau duduk di jemaat aja. Saya tuh nggak inget, hari itu saya nggak inget sama sekali. Tapi, ya masa beneran duduk di jemaat kan nggak mungkin gitu kan. Jadi akhirnya saya latihan sama Lisa dan rencananya kita mau MD dan sebagainya. Pokoknya mulus hari itu, Hamin 1 tuh mulus. Habis itu kita ada doa persiapan, kita juga puasa dan sebagainya. Hari H saya itu memutuskan buat mandi dulu, Hamin 3 jam. 3 jam sebelum waktu kumpul, saya tuh memutuskan, saya mau mandi dulu, baru nanti saya buka puasa, kan itu kan puasa kan. Saya mau mandi dulu, baru nanti saya buka puasa. Dan disinilah teman-teman kejadiannya. Kalau diceritain mungkin terdengar konyol, tapi waktu itu bener-bener saya, rasanya sekarang tuh masih deg-degannya masih berasa gitu. Saya mau mandi, seumur-umur selama ketahuan umurnya. 21 tahun saya hidup, berarti 20 tahun, saya tuh nggak pernah jatuh di kamar mandi. Waktu saya kecil, saya pun nggak pernah jatuh di kamar mandi. Nggak pernah seumur-umur dan tidak akan mau lagi. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh yang berusaha membuat saya jatuh di kamar mandi, tolak, pergi. Oke, jadi saya tuh nggak pernah sama sekali jatuh di kamar mandi. Tapi hari itu, saya itu kan tingginya kan 170 ya teman-teman. Biasa aja dong. Saya kan tingginya 170, pakai iman 20 sentinya. Saya kan tingginya segini gitu kan. Saya tuh mau gantungin handuk. Nah, anggaplah di sini kloset ya. Jadi saya tuh harus naik. Saya tuh malu cerita ini. Saya tuh harus naik kloset. Saya harus naik kloset untuk saya bisa menggantungin anduknya. Nah, saat itu saya juga selama ini saya mandi juga buat gantungin anduk juga saya harus naik kloset dulu gitu. Nah, waktu itu saya akhirnya naik kloset. Si klosetnya itu kan 2 lapis ya. Yang biasa buat didudukin kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu sama tutupnya. Betul? Nah,
saya tuh, aduh gak tahu ya, saya tuh nggak naikin si dua lapisan itu gitu. Jadi lapisan tengahnya tuh masih udah, jadi kayak udah siap buat didudukin gitu. Dan itu tuh emang udah agak rentan. Nah, abis itu saya tuh naik di sebelah sini ya. Anggaplah begini ya, begini nih. Jadi gini, oke begini. Saya tuh naik di sebelah sininya. Hah, pas saya lagi kayak gini, saya nggak tahu, itu saya nggak sadar, nggak tahu gimana. Wow, ini sound efeknya bagus juga ya. Pas saya naik, saya kehilangan keseimbangan dan saya jatuh. Jatuhnya itu, mana ya? Jatuhnya itu saya nih, ini badan saya jatuhnya gini. Jadi rusuk, ini bener rusuk kan? Oke, rusuk saya tuh kena toiletnya, dak aja. Itu rasanya nggak usah ditanya, nggak usah dibayangin karena itu ngilu, sakit banget. Itu sakitnya tuh ya sampai ini, aduh, kalau ngebayangin sakitnya tuh masih sesak gitu loh rasanya. Itu ya, saya tuh abis jatuh, saya tuh cuma bisa diem. Kenapa saya diem, gak bisa minta tolong siapa-siapa? Karena saya gak bisa napas. Sesakit itu. Gak tahu gimana cara ngejelasin sakitnya, tapi sakitnya tuh sampai bikin saya gak bisa napas. Mau gitu aja tuh gak bisa. Itu berlangsung selama mungkin 1-2 menit. Jadi selama 1-2 menit itu saya gak napas, beneran. Saya nggak napas dan saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa deklarasi, saya nggak bisa minta tolong siapapun, saya nggak bisa teriak Tuhan Yesus, saya nggak bisa teriak mama atau siapa minta tolong, kan itu kan dikunci kan pintunya, jadi saya harus yang buka kunci sendiri gitu. Dan selama 1-2 menit itu Samuel bekerja. Di tengah saya lagi sakit banget, itu kan kena ininya ya, itu saya nggak bisa napas kan, saya tuh udah pikir, kenapa harus sekarang ya? Mau pelayanan loh 3 jam lagi, harus kumpul loh 3 jam lagi. Itu sakit banget, sakit, dan saya gak bisa gerakin kaki teman-teman. Gak bisa gerakin kaki, jadi begitu jatuh kan, ceritanya jatuh nih. Jatuh, saya tuh cuma bisa kayak gini. Bahkan buat kayak gini tuh gak bisa, saya cuma bisa kayak gini aja, gitu. Dan di situ dalam 1-2 menit itu, cuma 1-2 menit loh. Di situ Samuel tuh ngomong, tuh kan, kamu puasa tuh percuma. Udah, gak apa-apa, izin aja. Masih 3 jam, masih keburu buat cari pengganti, kamu nari. Di tarian gak masalah, masih banyak yang bisa gantiin kamu. Masih banyak yang bisa, kamu gak ada, cuma kamu yang gak ada tuh gak akan mengubah semuanya gitu. Udah, gak apa-apa, kamu ngomongnya tuh gak bentak-bentak. Beneran, itu terdengar jelas banget selama 1-2 menit yang saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa teriak, saya nggak bisa deklarasi, saya nggak bisa tengking. Itu benar-benar ngomong dengan lembut sekali. Udah nggak apa-apa, ini bukan salah kamu kok, ini bukan salah kamu, ini ya emang harus kejadian aja gitu. Udah kamu pokoknya sekarang di rumah aja, nanti kamu chat, saya tuh dikasih step by step teman-teman. Nanti kamu chat Ci Devlin atau Ci Mel, izin. Mama kamu juga pasti akan ngebelain kalau mereka bertanya-tanya. Terus sampai satu titik, saya tuh cuma diem. Saya cuma diem karena dalam hati saya sejujurnya, pertama sakit, yang kedua saya tuh sedih. Karena saya pengen banget nari, gitu. Saya pengen banget nari kan udah lama banget. Setelah sejak balik dari kuliah, pandemi gitu kan. Saya tuh pengen banget nari gitu. Tapi kok begini, ini gimana cara narinya ini? Berdiri aja gak bisa gitu, nafas aja gak bisa. Pokoknya roh intimidasi itu terus dengan lembut, teman-teman, dengan lembut. Karena tadi dibilang kan dia menghembuskan, bukan nyemprot ya, tapi dia menghembuskan. Makanya itu sangat-sangat lembut. Udah gak apa-apa, izin aja, mereka pasti ngerti gitu. Sampai akhirnya di situ saya gak ngomong apa-apa, bahkan saya akhirnya bahasa roh, tapi bahasa rohnya tuh ambil kayak, karena nggak bisa fokus gitu. Bahasa rohnya juga mungkin udah kacau lah, pokoknya kacau. Sampai akhirnya itu lewat masa-masa nggak bisa nafas itu, sampai akhirnya saya bisa sambil duduk, saya bisa ngeraih gagang pintu, dan saya teriak, ya teriaknya juga nggak kencang karena nggak bisa nafas kan, masih kayak gitu. Jadi teriak
teriak minta tolong sama mama karena mama yang ada di depan. Abis itu mama suruh duduk dulu. Jadi duduk di klosetnya itu ditutup karena saya nggak bisa jalan keluar. Jadi akhirnya ditutup klosetnya, saya duduk. Begitu saya duduk, saya nggak bisa lihat apa-apa. Kepala tuh gleyeng, kepala tuh pusing, muter. Kalau misalnya yang punya darah rendah pasti tahu ya rasanya kalau misalnya habis dari tidur langsung bangun itu rasanya pusing, tapi ini jauh lebih pusing daripada itu. Dan saya nggak bisa lihat apa-apa teman-teman, itu udah panik banget. Aduh pingsan nih, udah di otak tuh udah pingsan. Terus tapi di situ mama saya tuh ngomong, udah ngucap syukur. Mama saya panik tapi kalau ngeliat saya nangis gitu kan, ngucap syukur. Di situ Samuel apakah berhenti? Tidak. Di situ dia masih tetap ngomong, nih ya, kalau kamu mau maksa tetap datang ke sini, kamu pakai kursi roda aja. Dia ngomong, terserah kalian mau percaya atau enggak terserah, tapi dia benar-benar ngomong, kamu pakai kursi roda aja. Nanti supaya kalau ada yang nanyain, kenapa nggak nari? Semua tuh udah tahu, kamu tuh nggak bisa berdiri gitu. Udah kamu tuh nggak akan bisa berdiri, nggak akan bisa jalan gitu. Sampai segitunya dia ngomong gitu. Sampai akhirnya, duh Tuhan ini kenapa ya? Kenapa? Sampai akhirnya itu untuk sekian menit mungkin ya. Itu saya nggak bisa ngelihat dengan jelas. Akhirnya saya cuma merem dan pegangan supaya saya nggak jatuh. Karena itu bener-bener rasanya kayak nggak tahu deh, kayak muter gitu rasanya. Nah sampai akhirnya saking nggak kuatnya sampai minta tolong mama buat pegangin supaya saya nggak jatuh. Kalau jatuh lagi ya kenapa lagi gitu ya, ini udah sakit gitu kan. Sampai akhirnya begitu saya cuma merem, akhirnya udah mulai sedikit tenang tapi masih sakit. Akhirnya Roh Kudus tuh ingetin kejadian yang waktu saya bercandaan itu. Ingetin kejadian dimana itu cuma bercanda. Saya juga ngomongnya tuh kayak wush gitu doang, udah selewat gitu doang. Ingetin kejadian itu, kamu nih pernah ngomong kayak gini. Aku tahu kamu udah cabut, tapi kenapa tetap terjadi? Karena ngomongnya gak sungguh-sungguh. Pada saat itu kalau Keisha gak ngomong, awas lo nanti beneran. Itu mungkin saya gak akan ngomong kayak, oh iya tolak dalam nama Tuhan Yesus, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu enggak, mungkin saya gak ngomong kayak gitu. Tapi walaupun saya akhirnya ngomong, saya juga ngomongnya cuma selewat. Karena konteks kita waktu itu lagi bercanda. Tapi di situ akhirnya Roh Kudus bilang, ngucap syukur. Sampai akhirnya, puji Tuhan, saya masih bisa jalan tapi harus dipapah gitu ya, harus begini jalannya. Habis itu saya duduk. Sambil duduk, Roh Kudus udah ingetin kan, ayo ngucap syukur, nyembah. Tapi Samuel itu nggak berhenti sampai situ teman-teman. Samuel terus ngomong, gak usah pelayanan, gak usah dateng. Kamu tuh gak bisa, susah, jalan aja tuh susah. Jalan aja tuh kayak nenek-nenek, harus kayak gini. Gimana kamu mau nari? Kamu nanti nari itu ada bagian MD loh, dia tahu loh. Kamu nari bagian MD loh, gak apa-apa, gak akan merusak banyak hal kalau kamu tuh gak ada gitu. Tapi nadanya gak nyolot kayak gini ya, dia pokoknya lembut ngomongnya gitu. Menenangkan, gak apa-apa gitu. Pasti mereka ngerti kok, pasti Devlin ngerti kok. Sampai akhirnya mama saya pun ngomong, ini sih kayaknya kamu nggak bisa nari dulu apa gitu, jangan nari dulu apa. Tapi di situ saya nggak berani ngomong iya atau enggak, tapi saya cuma diem, tanya Roh Kudus ini aku harus kayak gimana gitu. Sampai akhirnya ternyata mama tuh ngasih tahu Kak Bom juga, ngechat Kak Bom juga. Terus saya tuh lihat chatnya Kak Bom. Aku lupa detailnya kayak apa, tapi Kak Bom tuh ngomong, wes kalau misalnya nggak bisa jangan dipaksain gitu. Tapi saya tidak mau membalas chat itu karena iman saya sedang goyah gitu. Pokoknya jadi Cimel juga ngechat. Jadi gimana? Jadi untuk sekian lama nggak saya balas. Terus ternyata Devlin udah keluar di grup, siapa yang bisa gantiin ZA gitu kan. Nah, tapi selama itu akhirnya untungnya saat itu pertama saat teduh saya tuh lagi jalan, puji Tuhan, saat teduh saya jalan dan saya masih puasa kan, posisi di situ tinggal buka sebenarnya. Jadi di situ saya bisa dengar dengan jelas Roh Kudus bilang, "Nak, kamu ini udah di dalam genggaman tanganku.
apapun yang terjadi sama hidup kamu, apapun yang kamu alamin, itu semua tuh udah di dalam kontrol. Udah di dalam kontrolku. Mungkin kalau waktu itu saya lagi gak waras gitu ya, pasti saya akan memutuskan buat apa? Marah sama Tuhan. Tuhan, saya tuh mau pelayanan. Saya mau pelayanan, saya udah puasa, saya udah doa, saya udah saat teduh saya benar. Kok engkau biarkan saya jatuh, sampai buat berdiri aja susah. Tapi di situ, apa ya, itulah powernya dari kita submit sama Tuhan. Dalam keadaan seperti itu, Roh Kudus pun bekerja. Akhirnya, terus saya bergumul, gimana caranya saya tetap bisa nari, tetap bisa datang. Saya tuh akhirnya saya keinget yang saya mau duduk di jemaat aja. Sampai akhirnya setelah itu, akhirnya saya perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kau Samuel pergi, kau gak bisa mengatur-ngatur saya harus apa. Tapi ini waktunya saya untuk dilantik jadi pasukan terdahsyat dan lu gak bisa gagalin apapun. Sakit, tetap sakit. Tapi saat itu saya memutuskan saya mau tetap nari. Jadi akhirnya saya dipindahkan dari kelompoknya Lisa dan saya akhirnya tetap bisa nari walaupun kalau para penari ingat, saya buat duduk aja harus kayak gitu. Harus bangun, harus dibantuin lagi. Itu kan berdiri duduk gitu kan. Dan akhirnya untungnya saya masih bisa ikut tarian, saya masih bisa ikut PW juga walaupun akhirnya dipindah kelompoknya. Dan selama tarian itu juga saya masih nahan sakit dan puji Tuhannya saya masih bisa jalan. Tapi waktu itu tuh salah satu Roh Kudus tuh banyak ngomong waktu di saat-saat saya lagi nahan sakit. Salah satu yang dia bilang itu, kamu selama ini gak sadar betapa powerfulnya kamu. Tapi iblis itu tahu level dan power kamu itu seberapa. Ulangin ya. Selama ini kita, gak cuma saya, gak cuma kalian, tapi kita semua gak sadar seberapa ini nih. Ini nih powerful banget. Mulut kita, semua anggota tubuh kita, hidup kita ini powerful banget, amin. Tapi yang sangat disayangkan itu, kita gak sadar. Makanya kenapa kita meremehkan setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita. Itu kan cuma bercanda, orang cuma ngomong selewat, kagak pakai iman ngomongnya. Tapi Samuel itu nangkep. Samuel itu teman-teman, dia itu bukan gak tahu lawlessness itu, dia tuh bukan gak tahu aturan, dia bukan gak tahu hukum, tapi justru dia yang paling tahu hukum. Makanya dia bisa memutarbalikkan hukum itu. Yang parah, kita yang gak tahu hukum. Kita udah dikasih kuasa perkataan, kita udah dikasih kuasa di dalam perkataan kita, dan kita menyia-nyiakan itu. Kita pakai buat mengeluh, kita pakai buat perkataan yang sia-sia, ngomong kasar dan sebagainya. Dan itu yang ditangkap sama Samuel dan dihadapkan ke Tuhan. Sesimpel bercandaan di waktu yang tidak tepat. Hari-hari itu pasti saya yakin iblis tuh mulai panik. Mulai waduh, ini mau pelantikan nih. Makin banyak nih anak muda yang bakal bangkit, makin banyak anak muda yang on fire, mereka bakal makin ajaib bergerak. Gue harus gagalin nih satu-satu. Dan iblis gak datang dengan, kamu gak bisa apa-apa, kamu enggak. Dia datang dengan lembut, gak apa-apa. Saat teduh, skip sehari, gak apa-apa, masih ada besok. Gak apa-apa ngomong kayak gitu, bercanda. Gak apa-apa gak datang ibadah, masih ada minggu depan. Gak apa-apa, depresi, gak apa-apa, itu wajar. Gak apa-apa. Dan itu biasanya, dan itu adalah pintu dari kita jatuh ke dalam dosa karena kita gak apa-apa, kompromi sama dosa. Seringkali kita questioning, Tuhan sama kayak saya tadi. Tuhan kenapa? Saya ini mau pelayanan loh. Kok dibiarin saya jatuh di hari tepat 3 jam sebelum saya mau pelayanan? Tapi
Di situ tuh Roh Kudus tuh jelasin, nak, kalau waktu itu kamu nggak ngomong, iya tolak dalam Tuhan Yesus saya cabut, setelah kamu bercandaan itu, mungkin kamu bakal lebih parah. Karena itu posisinya jatuhnya kayak gini, dak gitu. Yang kena ini dan kepala juga bisa kena sebenarnya. Tapi saat itu puji Tuhan, yang kena cuma ini. Walaupun sangat sakit sampai saya nggak bisa napas, sampai saya sempat nggak bisa lihat juga. Dan itu semua ada hitungannya teman-teman. Tadi saya udah sempat bilang, saya sempat bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Saya udah puasa, saya udah saat teduh. Tapi kok kenapa ini tetap terjadi? Kan Kau melindungi. Tapi seringkali hitungan kita sama hitungan Tuhan itu beda teman-teman. Tapi ketika kita submit, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita seutuhnya sama Tuhan, at least kita tuh punya kepercayaan bahwa everything that happen in our life, He's in control. Amin. Even itu harus sakit, even itu harus nggak enak, mungkin itu memalukan, tapi percayalah kalau Dia yang pegang kendali, Dia yang atur dari awal sampai akhir, dan Dia yang akan menjamin kita semua bisa melewati itu semua. Yang mau saya tekanin ini teman-teman, di akhir dari akhir zaman ini, kita sudah dilantik jadi pasukan ter. Oke. Tapi kita nggak sadar seberapa powerfulnya kita sekarang ini. Kita tetap jadi kita yang lama, kita tetap jadi diri kita yang biasa-biasa aja, santai-santai aja. Toh kita nggak tahu Tuhan kapan datang, gitu kan? Kita nggak aware. Salah satu poin yang waktu dibagikan sama Oma Nani waktu tanggal 12 itu apa? Waspada. Saat ini bukan saat-saat kita bisa santai-santai teman-teman. Yang pertama harus dilakukan itu apa? Basicnya waspada. Karena kalau kalian nggak aware apa yang ada di sekitar kalian akan menjadi terus-terusan menjadi bulan-bulanan iblis. Ada yang mau? Nggak ada ya? Jadi mulai saat ini saya mau kita sama-sama belajar sadar seberapa powerfulnya kita, supaya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perkatakan. Oke, saya mau kasih satu terjemahan, boleh ditampilin slide-nya yang tadi. Arti submit dari Cambridge Dictionary. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. To allow another person or group to have authority or control over you. Sekali lagi kita baca dengan keras. 1, 2, 3. To allow another person or group to have authority or control over you. Ketika kita submit, kita nggak bisa bilang, Tuhan saya mau submit tangan saya aja. Tuhan saya mau kasih hidup saya tapi kaki saya aja. Tapi ketika kita submit itu teman-teman, bayangkan susah cari penggambarannya. Bayangkan ini tangan Tuhan, tapi tangan Tuhan lebih besar, amin. Bayangkan ini tangan Tuhan. Ketika kita submit, kita ini di sini. Tuhan geser kita ke kanan, ya kita ikut ke kanan. Tuhan geser kita ke kiri, kita ikut ke kiri. Tapi seringkali nih, kita pengennya ke kiri, tapi Tuhan maunya ke kanan. Yang memutuskan kita ikut siapa? Kita juga. Saya pengennya mulus-mulus aja, saya pelayanan. Udah puasa kok, udah saat teduh. Tapi Tuhan izinkan untuk saya ngalamin hal itu untuk tahu. First, Samael Israel. Second, you are powerful. Terkadang kita dikasih ngalamin sesuatu yang gak enak tuh kenapa? Suatu kita tuh sadar, nah kamu nih bukan orang yang biasa. Ayo dong sadar. Jangan mau dipakai iblis terus. Jangan mau dikuasain sama insecurity kamu terus. Insecure ini lagi kata yang lagi hype banget nih di anak-anak muda, termasuk saya. Nah kamu ini bisa ini. Tapi karena kamu gak tahu kamu siapa,
Kamu bukan dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tapi kamu jadi dipakai buat dipermalukan sama setan gitu. Jadi teman-teman, untuk kita bisa tahu siapa diri kita, siapa jati diri kita di hadapan Tuhan dan termasuk di hadapan setan kampret ini, kita harus submit sama Tuhan. Perjalanan hidup kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, mungkin kalian udah bosen dengerin kata ini, udah bosen dengerin khotbah kuasa perkataan, karena itu udah berkali-kali, betul? Siapa yang udah dengerin khotbah kuasa perkataan lebih dari sekali, lebih dari 5 kali, sering banget itu diulangin. Tapi percaya nggak? Ketika kamu mendengarkan khotbah yang sama berkali-kali, itu berarti Tuhan tuh mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu ini belum gol. Kamu ini belum gol di sini. Ayo, masih ada kesempatan. Kamu masih diingetin. Masih ada orang yang ingetin kamu nih. Ayo, jangan sikap kita. Ini emang susah karena ini sikap hati ya. Kadang refleks, aduh udah pernah denger nih khotbahnya gitu kan. Oh iya ini udah pernah denger gitu kan. Jadi cenderung meremehkan. Pembahasannya itu lagi, cenderung meremehkan. Nah itu sama lagi bekerja setipis itu. Jadi saya tuh mau kita semua belajar. Submit itu gak gampang teman-teman. Karena kita harus memotong setiap keinginan kita. Karena biasanya yang Tuhan mau itu gak sejalan sama yang kita mau. Tapi setiap hari kita harus berdoa, Tuhan, aku mau menyerahkan, ini yang saya doakan setiap hari. Aku menyerahkan hidupku seutuhnya sama Engkau. Aku tahu ini gak akan enak. Aku tahu ini gak akan mulus. Aku tahu ini akan penuh dengan challenge. Yang akan mengoyak setiap hal-hal yang bikin saya nyaman. Yang bikin kita nyaman. Tapi Tuhan, aku mau percaya Tuhan. Kalau hidupku di tangan-Mu, semua Engkau yang kontrol. Semua Engkau yang akan menjamin sampai akhir. Dan semua Engkau yang akan menjamin kita bisa melewatinya sampai akhir. Amin. Di saat-saat itu, saya banyak dibukakan sama Tuhan soal ini. Ketika kita membiarkan seseorang untuk kontrol hidup kita, untuk mengontrol apa yang kita lakukan, hal pertama yang kita harus lakuin apa tentang orang itu? Pertama, mengenal, betul? Kalau kita nggak kenal, kita nggak akan biarin dia pegang handphone kita, betul? Kita nggak kenal orang nih, kita nggak akan biarin dia buka password handphone kita. Yang kedua, ketika kita memutuskan untuk submit sama seseorang, itu berarti kita sudah percaya 100%, with no hesitation, tidak ada keraguan. Seringkali kita nih curigaan sama Tuhan. Aduh, ngalamin ini Tuhan tolong gak ya? Wah kayaknya ini ditinggal nih sama Tuhan. Wah ini gini, pokoknya mulai intimidasi itu menguasai pikiran kita, mulai stres, nilai tiba-tiba kacau balau, tiba-tiba kerjaan gak beres dan sebagainya. Seringkali itu yang menguasai pikiran kita teman-teman. Tapi ketika kita udah memutuskan untuk submit, ketika kita memutuskan untuk Tuhan, aku serahkan hidupku seutuhnya kepadamu. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my soul. Ku berikan hidupku seutuhnya hanya untuk Engkau. Di situ juga kau tuh bukan cuma naruh barang, tapi Engkau di situ juga mau berkata, Tuhan, whatever you do, whatever decision you make, I want to say I'm with you, heart and soul. Aku sepakat dengan Engkau Tuhan, meskipun itu gak enak, meskipun itu sakit. Aku mau memutuskan Tuhan, aku mau percaya sama Engkau. Untuk menutup kesaksian ini saya mau bagiin satu ayat. Ini adalah jaminan ketika kita memutuskan untuk submit sama Tuhan. Saya bacain aja, karena ini ayatnya udah sering didengar. Di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Yuk kita baca sama-sama ayat ini dari 23. Mazmur 30 ayat 23 ya. 1, 2, 3. Tuhan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi,
Iyanya diganti saya ya. Iyanya diganti saya, oke? Sekali lagi dari ayat 23. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan saya. Amin. Amin. Jadi ketika kita submit, bukan berarti kita Tuhan pasrah, bukan. Tapi itu harus dibarengi dengan rasa percaya, with no hesitation, that God is in control over your life, over whatever that happen in your life, untuk apapun yang terjadi, your ups, your downs, semua Dia yang atur. Amin. Amin. Jadi siap submit sama Tuhan? Siap? Siap? Oke. Tuhan Yesus memberkati. Yuk semua bangkit berdiri malam hari ini. Jadi sudah jelaskan teman-teman, apa yang si Zeta alami itu benar-benar jadi, dan saya mau kasih tahu. Tanggal 12 dia mengalami hal itu, kita belum tahu tentang yang namanya Samael. Benar? Kalau kalian nanti buka YouTube BMN, ibu ini tuh baru mempublikasikan tanggal 5 Februari. Dan kejadiannya dia 12 Januari. Itulah yang terjadi hari-hari ke depan dan hari-hari ini. So, tadi si Zeta ngomong, Samael is still not real, tapi kita punya Tuhan yang lebih nyata dari Samael, amin. Amin. Kita punya Tuhan yang lebih besar yang bisa mengangkat kita. Meskipun kita jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kita, amin. Dan malam ini pilihannya teman-teman, kalian mau submit kembali ke Tuhan, atau kalian mau membiarkan diri kalian dibisik itu oleh Samael. Pilihan tangan kalian. Dan malam ini saya mau ngajak setiap kita, tutup mata kalian malam hari ini. Kita mau sama-sama katakan, Tuhan, biar hari ini Tuhan aku mau serahkan hatiku, Tuhan diubahkan. Biar ada kerendahan hati, biar ada penyerahan total, biar ada ketaatan mutlak yang Kau jadikan dalam hidup kami. Dan kami mau katakan, Tuhan, malam hari ini Samael tunduk di bawah kaki kami, karena kami punya Tuhan yang lebih besar, kami punya Tuhan yang lebih ajaib, punya Tuhan yang lebih berkuasa atas hidup kami. Mari katakan, Hindeni. Tuhan, biar malam ini Tuhan, kami berkata ini hidup kami, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Buat kami mengerti hati dari kerendahan hati Tuhan. Mari Bapa, kami mau katakan, kami mau submit kembali kepadamu Tuhan. Jaga hati ini, ingatkan kami Tuhan. Yang mengerti. Mari kita mau sama-sama katakan dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hineni, oh, hine Tuhan, mari Tuhan, buat hidup kami memilih-Mu Tuhan, buat kami mengerti arti dari ketaatan mutlak. Arti dari kerendahan hati, Jesus, jaga hati kami Tuhan, ya Yesus. Mari teman-teman, malam ini keputusanmu di hadapan Tuhan. Kalian memilih mau submit ke Tuhan sekali lagi, atau membiarkan si jahat Samael memporak-porandakan hidup kalian. Katakan, Hineni, kami Tuhan. Buat kami mengerti arti dari penyerahan total. Arti dari penyerahan total. Hine
teman-teman tutup fokus sama Tuhan, teman-teman tetap tutup mata. Hari ini kita mau sama-sama cross check hidup kita. Apakah ada setitik keraguan-raguan dalam hidup kita yang membuat kita gak bisa submit sama Tuhan? Submit itu butuh iman, teman-teman. Submit butuh perjalanan, submit butuh pengalaman sama Tuhan. Tapi ketika kita gak punya itu, kita gak akan bisa submit sama Tuhan. Hari ini teman-teman mau gak kita sama-sama ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan maafin, Tuhan ampuni aku kalau seringkali aku meragukan Engkau Tuhan. Kalau seringkali aku gak sadar ternyata aku mulai kehilangan iman. Aku mulai kehilangan kepercayaanku sama Engkau. Aku mulai meragukan bahwa Engkau itu ada apa enggak ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang mulai mempertanyakan apakah Engkau bekerja dalam hidup kami atau enggak. Tuhan ampuni kami yang meragukan Engkau Tuhan. Ini adalah urusan kita pribadi sama Tuhan. Apapun yang Kau putuskan hari ini, apapun yang Engkau lakukan malam hari ini, itu akan menentukan ke depannya Engkau akan seperti apa teman-teman. Submit itu bukan keputusan yang mudah. Bukan juga keputusan yang enak. Tapi ketika kita submit sama Tuhan, jaminan atas kita itu ada. Jaminan kita untuk bisa melewati semua yang kita lihat, aduh gak mungkin saya bisa lewatin ini. Tapi ketika kita serahkan hidup kita seutuhnya sama Tuhan, Tuhan bilang, "Nak, Engkau ada di dalam genggaman tanganku. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu gak enak, meskipun itu memalukan, meskipun itu membuat harga dirimu seakan-akan hancur. Tapi Tuhan mau bilang, nak, Engkau ada di dalam genggaman tanganku. Yang kau butuhkan sekarang, you have to believe with no hesitation. Kau harus percaya tanpa ada keraguan kalau hidupmu ada di tangan yang tepat. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sampai kita bilang, Tuhan, ajar kami untuk punya kerendahan hati. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami meragukan Engkau. Kalau selama ini kami berkata, Tuhan, Engkau di mana? Kalau selama ini kami berkata, Tuhan, aku gak kuat. Kenapa Engkau lepasin hidupku? Tuhan, apakah Engkau ada? Tapi biar malam hari ini kita balik lagi. Kita mau berkatakan, Tuhan, ini hidupku. Aku tahu kepada siapa hidupku aku serahkan. Aku tahu kepada siapa hidupku aku serahkan, Tuhan. Ini hidupku, Tuhan, ini hidupku. Jamin kami, Tuhan, untuk jadi hamba yang setia. Sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Biar hindari itu ada terus dalam hidup kami, Tuhan.
waktunya bagi kalian semua teman-teman. Ambil keputusan yang penting buat hidupmu mulai malam hari ini. Ini menjadi langkah penentuan kalian di hadapan Tuhan. Kalian hidup mau submit full ke Tuhan, atau kalian mau membiarkan si Samael memporak-porandakan hidup kalian di hari-hari ke depan. Mari malam ini teman-teman, take your decision, ambil keputusan dalam hidupmu. Kalau kamu mau submit ke Tuhan, kamu mau taat dan kembali ke Tuhan, mari angkat tanganmu malam hari di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan katakan lagi sekali lagi, ini aku Tuhan, ini hidupku. Tuhan, mari Tuhan, biar Kau yang melihat setiap isi hati kami. Kami tahu Tuhan, kami harus memilih yang mana. Dan biar malam ini Bapa, buat kami kembali submit kepadamu. Buat kami kembali taat dan kembali kepadamu Tuhan. Mari Bapa, mari Yesus. Kau Tuhan yang memegang hidup kami. Jaga hati, ingatkan aku hanya budak dan mengabdi dengan cinta. Mari buat kalian yang mau mengambil sebuah langkah pasti malam ini. Buat teman-teman yang mau, Tuhan, aku mau kembali submit kepadamu. Aku gak mau membiarkan si jahat membisikkan, mengembuskan yang bukan daripadamu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini, teman-teman. Buat yang mau saja. Kalau kau merasa sudah waktunya hidupku terjadi pembalikan keadaan, kalau kau merasa hidupku sudah harus kembali ke jalan yang benar, udah capek dengan semua dosa kebiasaan yang aku lakukan, mari angkat tanganmu malam hari ini. Tuhan, ini decision kami malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, si jahat tidak tinggal diam terhadap anak-anakmu di tempat ini. Kami tahu betul Tuhan, si jahat tidak pernah berhenti mengusik akan hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan malam hari ini, di saat kami submit, di saat kami memilih Engkau, di saat kami kembali taat kepadamu, kami percaya Tuhan, si Samael, si jahat itu tidak akan mengembuskan apa-apa dalam hidup kami. Amin. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Setiap tangan-tangan dan langkah Tuhan malam hari ini, kami percaya Tuhan, biarlah hembusan surgawi yang Kau hembuskan dalam hidup kami. Biarnya hembusan nafas kehidupan yang daripada Tuhan, yang dihembuskan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini, buat kami submit, buat kami taat, buat kami menyerahkan seutuhnya hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari ini Tuhan, menjadi malam titik balik buat setiap kami. Dan kami mau berkata, kami gak mau kompromi lagi dengan setiap dosa kebiasaan kami. Tapi biarlah Tuhan, tangan kuasa-Mu yang mulai bekerja dan menjamah kami malam hari ini Tuhan. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, kami percaya hidup kami akan Kau dapati. Kami setia sampai garis akhir. Kami taat sampai kedatangan-Mu. Dan ketika Kau datang yang kedua kali, kami akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Kami percaya Bapa, biar malam hari ini Tuhan, terus Tuhan bergerak dan beracaralah dalam hidup setiap kami. Karena kami percaya di saat kami menerima firman, Engkau Tuhan yang beri kemampuan untuk kami bisa menjalankan setiap firman yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Kami percaya mulai malam hari ini Tuhan, ada penundukan diri antara hidup kami dan Engkau saja Tuhan.
Terima kasih Bapak buat segalanya. Mari yang percaya katakan sama-sama dengan kuat dengan iman kalian. Amin.